Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami Perhalado HKBP Bandung Timur, khususnya para pendeta yang full timer mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah minggu kita hari ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hukum Taurat yang keempat. Demikianlah bunyinya.
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan Yesus berengau di sorga, Roh amat sombong tujuan, masa leleng amat jauh, datang lahir amat dilului oleh Tuhan, di hutan tutur nada, pada hutan hadir Tuhan di sorga. Saya dosaku dibantu Hakim, menangau dibantu ternai, kegoda di lehon Tuhan Hakim, Dia. Epistel bagi kita hari ini. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimodogeniti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tapasada marohata martangiang mahita. Puji-pujian hamulateo nale Tuhan totongdo di sobahon rohanami tuho. Disiala dengan dibasam dohot asnyi roham. Tarlumobi holong ni roham na totong madongani mangaramoti hami. Jala ale Tuhan sahat tu sadarion na totong dope di loko di hami hahipason diudut hodope nang ho sanami. Ale Tuhan diajari hodo hami, asa totok kami madok moleate, disude akan masa di tonga-tonga ningulu nami. Bersyukur dalam segala hal. Dina marsak kami, dina las rohanami, dina sehat kami, manang dina marsahit. Alanido ale Tuhan totok kami, maju goarmu di sude gulmit ni ngulu nami. Ale Tuhan apala ditikion, na totong dohami mangido mangelek tuho. Ay holakodo Tuhan nami pangalualuan nami. Hodo Tuhan nami ale Tuhan, natuk mangalehon akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami. Tarlumobi male Tuhan di partikian noaeng, partikian namaol ale Tuhan di tonga-tonga ni bangso dohok negara nami, di tonga-tonga ni huriam, secara khusus nang di tonga-tonga ni Portibio ale Tuhan. Marhite nama satu tu ale Tuhan ima wabah virus corona. Alani i ale Tuhan, alani pirusi gabe mabai kami tutu ale Tuhan marsak. Mabai kami mabiar, mabai kami ale Tuhan lomos di pardalanan ni ngulu nami. Ale totong do ale Tuhan di paingot ho hami. Asa totong marpos ni roha tuho. Ay hodo Tuhan nami natuk palua ho kami. Hodo Tuhan nami natuk totong madongani hami. Atong ale Tuhan. Tuho mahu pasahat tami ngolu nami. Ngolu ni saluhut na ruas nyuriam. Ngolu ni saluhut nang akan naposom nang parhalado male Tuhan. Na met-met na magodang akan lanjut usia. Totong ale Tuhan ramoti di pardalanan ningoluna. Lehon hahipason. Padau siya nakaparsahiton. Lehon gajang ni umur ale Tuhan. Pasu-pasu saluhut na ruas nyuriam ale Tuhan. Butuh hami takas alani virus ale Tuhan. Mapakorhod donang tuaka perekonomian. Alay pos dorohanami ale Tuhan. Adong doho Tuhan nami natuk manariho kami. Mangaleho nakanarikot di ngolu si ganupari. Atong ale Tuhan sarihon ma ngolu nami. Ngolu ni ruas nyuhuriam ale Tuhan. Unang loas sami ale Tuhan madele. Unang loas sami hahurangan. Leho dalad di hami ale Tuhan. Laho mencukupi akan narikot di ngolu si ganupari. Pasu-pasu ale Tuhan nakaruas nyuriam. Di tonga-tonga ni keluarga rumah tangga. Pasu-pasu dia kaulao ale Tuhan. Pasu-pasu nangakayanakon ni ruas nyuriam ale Tuhan. Mulai sian namek-met sahat tu nama godang. Aka parsikola ale Tuhan. Lehon bisuk hamalon nasiakoi. Nang pe ale Tuhan nakayanakon ni huriami. Ikon marsiajar ale Tuhan. Siap tonga ni bagas nasidabe. Alay pos dorohanami ale Tuhan. Lehonom mudo bisuk hamalon di nasida. Lehonom mudo ale Tuhan di nasida. Hapis tarani. Asaboy nasida berhasil meraih cita-cita anak. Soni male Tuhan hubwa kami di tangiang nami. Akaruas nyuriam nama ruki lapala di tikion. Alaniaka parsahiton. Homa na mga leon hamalumon.
Dia karuas nyuriam na peak di podoman, manang di rumah sakit ale Tuhan, daoni masahit nasida, jama pamatang nasida, pargogo ya kaperawat dokter medis nama jama nasida, asaboy semua ngale Tuhan hahipason nasida. Songoni male Tuhan karuas nyuriam na bergumul urupi ale Tuhan. Akan na berduka cita homa na mga lehon pangapulion na siyakoy. Ale Tuhan mangido hami di pardalanan ni bangso dohok negara namion. Homa na mga lehon ale Tuhan gogo dohok bisuk di pemerintah nami ale Tuhan. Asa margogo na sida marbisuk ale Tuhan. Laho manguluhon bangso dohok negara namion. Mabain aga keputusan kebijakan ale Tuhan. Di tonga-tonga ni situasi na maol na huadopi hami nuaingon alani virus ale Tuhan. Songonido nang di tonga-tonga ni huriam, totong ale Tuhan lehonomu, bisuk di pemimpin nami ale Tuhan. Asa totong na sida margogo mangodiho na karuas ni huriam. Atong ale Tuhan, hupasahat tami male Tuhan, ngolu nami, ngolu ni ruas ni huriam, saluhut na ale Tuhan, homa na mamasu-masu hami. Ale Tuhan, mangido kami. Sian asing roham, jala mangelik kami tuho ale Tuhan, di situasi na maul nuaeng. Ale Tuhan dangadong naso tarpatu paho, ay hodo Tuhan nami ale Tuhan, na manopalangit dohot tano, dohot isina ale Tuhan. Dia ka sahit na masa, di pirus na masa di partikian nuaeng. Molo idoko ale Tuhan, mago, molo idoko ale Tuhan dangadongi, nah boy doi ale Tuhan dangadong. Atau ngasi maroham ale Tuhan dihami, tatap mahami di pardangolan nami, tatap mahami di namasa ale Tuhan apala diobason. Ale Tuhan macegudang do dosa pangalausion nami, sisa masaluhut na dosa nami ale Tuhan, asa tamahami majalo asingiroham. Atong jalo matangiang namion, holan di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amen. Sian suci baru lian harga sadahu putu tiap tata Yesus Tuhanku artana harga nama ngatasi suci Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan, mari kita simak dengan baik. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana
Allahmu. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar firman ini, kita langsung teringat dengan lagu pujian, kidung pujian kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa rindu sungaimu. Dan itu ternyata bersumber dari firman Tuhan seperti yang telah kita bacakan ini. Ketika saya berkhotbah di anak-anak sekolah minggu, saya pernah membuat satu permainan, games, suitable games, permainan kecocokan, agar kita paham atau anak-anak paham kenapa disebut seperti rusa yang merindukan sungai. Jadi saya awali dengan saya tulis di whiteboard, saya tulis tanah. Apa kira-kira yang suitable dengan tanah? Mereka berlomba menjawab pohon. Mereka berlomba menjawab sungai. Mereka berlomba menjawab apa yang berhubungan langsung dengan tanah. Ada yang menjawab cacing, ada yang menjawab juga rumput-rumput, dan itu benar. Kemudian saya tulis di papan tulis langit. Anak-anak kemudian merespon apa yang berhubungan dengan langit, burung. Kemudian mereka merespon juga pesawat, balon, layang-layang. Kemudian juga saya tuliskan lagi di papan tulis air. Anak-anak meresponnya dan saya mendaftarkan di whiteboard yang berhubungan dengan air, suitable. Mereka menjawab ikan, kapal, dan banyak lagi. Kemudian saya tuliskan di papan tulis rusa. Mereka menjawab rumput, kemudian mereka menjawab juga sungai yang berair. Ya, seperti firman yang telah kita bacakan ini. Dan yang terakhir saya tulis manusia. Respon anak-anak adalah, dan tidak lama mereka bisa mengerti apa yang cocok dengan manusia kita ini. Mereka jawab Allah. Demikianlah firman ini. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikian juga aku merindukan Tuhan. Kita manusia tidak akan bisa terlepas dari keberadaan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, untuk dia bisa hidup, bertahan hidup, melanjutkan hidup. Demikian juga kita manusia, tidak bisa bertahan dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah secara sederhana tentang firman ini. Pemazmur mengangkat satu perandaian rusa merindukan sungai. Seperti itu juga aku, engkau, kita seluruhnya merindukan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Hidup kita tidak akan berarti apa-apa jika Tuhan tidak berada di dekat kita. Jika Tuhan jauh dari kita. Jika Tuhan lupa kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
bagai anak ayam kehilangan induknya. Anak ayam tersebut tidak punya tempat untuk berlindung. Demikianlah perasaan, pengalaman hidup dari pemazmur ini. Dia merenung dengan serius dan dalam, sepertinya dia jauh dari Tuhan, atau sebaliknya Tuhan jauh dari dia. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya, dia merasakan seperti itu. Dia merasakan Tuhan sepertinya tidak mendengar, Tuhan sepertinya tidak peduli, Tuhan sepertinya tidak melihat keberadaan pemazmur. Padahal pada saat itu pemazmur mengalami penderitaan yang berat. Pada saat itu pemazmur butuh kehadiran Tuhan untuk menolong dia. Dia merasa seperti kehilangan segalanya. Saya sekarang saat ini butuh kehadiran Tuhan untuk menolongku, beserta denganku. Tetapi Tuhan sepertinya menjauh. Tuhan sepertinya tidak peduli, tidak melihat. Dan entah pergi kemana Tuhan berada. Jemaat Tuhan, itulah kenapa kalau kita baca tadi di ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi orang-orang melihat dia dalam keterpurukan, orang-orang melihat dia dalam suatu keadaan yang begitu tragis, dan orang-orang menuduh, di mana Allahmu? Di mana Allahmu menolong engkau? Allahmu tidak peduli pada engkau. Itu sangat menyakitkan bagi pemazmur dengan keadaan yang begitu, tetapi Tuhan sepertinya menjauh. Dan entah di mana, membiarkan pemazmur sendiri, tanpa pertolongan, tanpa penyertaan, menghadapi situasi yang begitu berat yang dia alami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca juga di Mazmur 63 ayat 2, pemazmur melampiaskan perasaannya tentang ketiadaan Allah ketika dia butuh kehadiran Allah. Dia melampiaskan dalam suatu nyanyian, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Berulang kali pemazmur mengungkapkan itu. Ketika dia mengalami berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai persoalan, berbagai tantangan dalam hidupnya, dia seperti kehilangan Allah. Allah menjauh dari dia. Saya pikir kita juga pernah mengalami saat-saat seperti itu. Dan di Alkitab kaya tentang itu. Ayub, ketika dia bergumul dengan keadaan yang begitu tragis, dulunya awalnya dia hidup sejahtera, damai sejahtera. Tetapi karena ada cobaan yang datang kepada dia, dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia sempat mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur. Allah menjauh dari dia. Kalau kita baca di Ayub 23, ayat 8 dan ayat 9 dikatakan oleh Ayub, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dia maksudnya Allah. Dia sudah mencari ke seluruh mata angin, Allah tidak ada. Dan dia putus asa. Dan dia harus mengalami ini sendiri. Harus mengalami kesakitan ini sendiri tanpa kehadiran Allah. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengalami itu. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak dan menjerit, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan menjadi lebih berat lagi ketika dia merasa Allah meninggalkan dia. Itu kita baca di Matius 15 ayat 34. Alkitab kaya tentang ini. Dalam perjalanan iman para tokoh-tokoh Alkitab, ada saatnya mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Tuhan
menjauh dari mereka. Tuhan diam, tidak peduli, dan Tuhan tidak menolong, membiarkan para hamba-hamba Tuhan di perjalanan hidupnya dalam keadaan sengsara. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa, dan saya yakin juga kita seluruhnya bisa mengalami hal yang sama seperti mereka. Perasaan ditinggalkan oleh Allah. Atau sebagian dari kita mungkin diam-diam sebenarnya menyimpan kepahitan terhadap Allah. Tetapi kita tidak berani mengungkapkannya. Kita tidak berani, kita sepertinya takut mengungkapkannya. Tetapi dalam hati kita sebenarnya ada kepahitan terhadap Allah. Karena kita merasakan kehilangan Allah, ditinggalkan oleh Allah. Dan kita tidak berani menceritakannya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun hal itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Wajar kalau kita memang merasa kecewa kepada Allah. Kita merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita semakin dalam perasaan itu, kita semakin jauh juga kepada Allah. Tidak menghantarkan kita kepada suatu keadaan yang lebih baik. Kita semakin terpuruk, kita semakin dalam keputusasaan. Juga wajar kalau kita ini mengeluh dan meratap, mengekspresikan secara verbal perasaan kecewa kita kepadanya, seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, seperti yang dialami oleh Ayub tadi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga kita biasa mengeluh dan meratap. Tetapi saudara-saudaraku, saya percaya Allah tidak meninggalkan kita. Saya yakin sekali Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak membawa situasi ini lebih buruk lagi kepada kita. Tetapi Dia memahami sepenuhnya kekecewaan, kesakitan, kesedihan, ataupun ketakutan yang kita rasakan pada saat ini. Tidak apa-apa saudara-saudara, kalau memang saudara-saudara merasa pahit, sepertinya Allah meninggalkan saudara-saudara, dan Allah sepertinya meninggalkan dan tidak peduli kepada saudara-saudara, tidak apa-apa, ungkapkan dengan hati yang jujur kepada Tuhan, seperti pemazmur ini. Seperti tokoh-tokoh yang lain juga. Saya yakin Tuhan tidak akan tersinggung. Saya yakin Tuhan tidak akan dan marah kepada kita kalau kita meratap, menjerit kepada Allah. Karena kita butuh kehadiran Tuhan dalam situasi yang begitu sulit. Tetapi bukan hanya meratap, bukan hanya menangis, menjerit. Kita mau bergerak. Kita mau bangkit, maju dan berharap. Dan itu juga yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi firman ini bukan hanya menceritakan tentang apa yang dialami oleh pemazmur dan dia meratap kepada Allah, tetapi ada juga satu sikap dari pemazmur, dia bangkit, maju dan berharap kepada Allah. Karena tidak ada solusi yang lain. Kita tidak punya pilihan yang lain. Seperti di awal tadi, bagaimana manusia itu kecocokan yang pas adalah Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai. Kalau tidak ada sungai, rusa hidupnya tidak akan lama, akan mati, tidak berguna. Demikian juga kita manusia, memang harus butuh Allah. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, mau tak mau, pahit pun kehidupan ini, kita tetap mencari Allah. Kita tetap berlari kepada Allah, maju, bergerak, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah, memohon kehadiran Allah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak berguna, dan kita tidak berarti apa-apa kalau Allah benar-benar menjauh dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang tokoh berkata begini,
ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang membuat kita terpuruk, situasi yang membuat kita menderita, biasanya emosi kita menguasai pikiran kita. Emosi, perasaan. Itu yang menguasai keseluruhan kita. Ketika kita merasa Allah sangat jauh, maka Allah akan semakin jauh. Jadi ketika emosi menguasai kita, maka kita akan terbawa arus dengan emosi tersebut. Kalau kita merasa Allah sangat jauh, karena kita merasa Dia tidak menolong, maka Allah akan semakin jauh. Ya. Ketika kita merasa kesepian, maka juga kesepian itu akan semakin dalam. Karena perasaan kita mengambil alih, menguasai pikiran kita. Saudara-saudara, perasaan itu subjektif. Perasaan itu bisa berubah-ubah. Bahkan pikiran kita juga berubah-ubah. Saat ini saya bilang A, besok saya bilang B, besoknya lagi saya bilang C. Tergantung kondisi. Jadi kalau perasaan kita menguasai diri kita ketika kita dalam keterpurukan yang dalam, itu tidak boleh menjadi patokan. Ketika kita bilang Allah menjauh dari aku, Allah tidak peduli dari aku, itu tidak menjadi suatu patokan yang tepat dalam eksistensi iman kita kepada Tuhan. Perasaan ini berubah-ubah, tergantung situasi. Nah, bagaimana kita sebenarnya memahami ini? Kita harus berangkat dari pengenalan yang benar kepada Allah, bukan dari perasaan. Kita harus berangkat dari pengenalan yang benar dan teguh kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi kita yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi bukan perasaan. Kalau kita telah yakin dan pengenalan kita benar kepada Allah, itu menjadi pondasi yang kokoh. Dan akan membawa kita kepada iman yang kokoh. Apapun yang terjadi, walaupun Tuhan sepertinya tidak peduli, menjauh dari kita, tetapi imanku sudah kokoh. Tuhan pasti merasakan apa yang aku rasakan. Tuhan pasti melihat apa yang aku alami saat ini. Tuhan pasti pada waktu yang tepat akan menolong saya. Tuhan pasti akan mendengar segala dua-dua saya, jeritan saya, tangisan saya. Nah itu dia, jadi bukan perasaan, tetapi pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kalau kita baca di Ibrani 13 ayat 5. Allah berkata di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebenarnya di Alkitab firman sudah menjamin ini, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, bahwa Allah akan selalu berserta dengan kita. Tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan engkau, aku, kamu sekalian, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau pemahaman kita yang benar tentang ini, kita yakin dengan firman ini, kita tidak akan diantarkan oleh perasaan kita kecewa kepada Allah. Dalam situasi sulit, seolah-olah Allah tidak peduli. Kita tidak akan diantarkan perasaan ini marah kepada Allah, perasaan pahit kepada Allah, tidak. Tetapi karena pengenalan yang benar, maka kita akan tetap bertahan dari segala apapun yang terjadi. Ada buku novel Silence, artinya diam. Dan ini sudah difilmkan ke layar lebar. Novel Silence ditulis oleh Susaku Endo, orang Jepang. Ini mengangkat tentang latar belakang kehidupan Giuseppe Ciara di abad 17 di Jepang. Dia ini adalah seorang misionaris yang diutus untuk mengabarkan Injil ke negeri Jepang di abad 17. Jadi buku novel Silence mengangkat kisah hidupnya. Di awal-awal dalam penginjilan dia sukses besar.
Orang-orang Jepang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Apalagi di tepi pantai para nelayan, para petani, mereka benar-benar bersuka cita menerima Injil. Tetapi lama-kelamaan pemerintah, penguasa bertindak untuk menangkap mereka, bahkan mensesah mereka, menganiaya mereka, dan membunuh mereka. Si misionaris tadi melihat dengan matanya sendiri umat Tuhan yang menderita karena penguasa yang kejam kepada mereka di Jepang kala itu. Dia berdoa kepada Tuhan, kenapa tidak Engkau tolong umatmu ini? Tuhan, kenapa tidak Kau tunjukkan kuasamu yang begitu besar kepada umatmu ini? Engkau biarkan umatmu ini menderita. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ada jemaat yang dipotong kepalanya, ada yang disalibkan, ada yang dibakar hidup-hidup. Ini sangat mengganggu pikiran si misionaris ini. Makanya judul novel Silence, Tuhan diam. Seperti Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya kepada umat Tuhan di Jepang di abad 17. Karena kekecewaan yang begitu dalam di hati si misionaris, yaitu Giuseppe Ciara, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Di akhir kisah hidupnya, dia ikut kepercayaan orang Jepang. Karena kekecewaan tadi, saya katakan tadi Bapak Ibu, perasaanmu bukanlah suatu pijakan yang benar untuk mengenal Tuhan. Si misionaris tadi terbawa oleh perasaan kecewa, perasaan pahit kepada Tuhan. Karena Tuhan meninggalkan mereka, silence, Tuhan diam kepada mereka. Akhirnya perasaan yang menguasai dia, perasaan yang mengontrol dia, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Itulah yang kisah sepenggal dari novel Silence. Bagaimana seorang penginjil akhirnya meninggalkan Tuhan karena pemahaman yang tidak benar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana sikap pemazmur. Bahwa dia bukan dikuasai oleh perasaannya. Dia benar-benar berangkat dari pemahaman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 5, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai. Saat ini aku gundah gulana. Saat ini aku selalu menangis, meratap. Tetapi aku berjalan maju, mendahului orang-orang ke rumah Allah dengan sorak-sorai. Dia tetap bertahan kepada pengenalan Tuhan yang benar, apapun yang terjadi yang dia alami. Kalau kita baca lagi di ayat 6, ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Satu keputusan yang benar, berharap kepada Allah. Jangan lagi tertekan engkau jiwaku, batinku. Berharap Allah. Itulah sikap dari pemazmur. Dia tidak digoncang oleh keadaan. Saya pikir di situasi sekarang corona persis seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Kita baca di media, apalagi serangan-serangan kepada orang-orang percaya. Di mana Allahmu? Kamu setiap saat berbicara tentang mujizat-mujizat dari Tuhan. Kamu bersaksi tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Di situasi corona ini, di mana Allahmu? Begitu kira-kira yang datang kepada kita. Di mana Allahmu? Kita juga mungkin secara diam-diam dalam hati kita, iya, di mana engkau Tuhan? Ini corona, apa yang sebenarnya bisa engkau lakukan? Tiada mustahil bagimu Tuhan. Sekejap engkau bisa mengayahkan corona ini. Sekejap engkau bisa sebenarnya menghancurkan ancaman-ancaman dari corona ini. Itu saya pikir yang kita alami sekarang. Dan
hati kita bertanya-tanya, kenapa Engkau tinggalkan kami Tuhan? Ya. Saya sendiri juga secara pribadi mau ke gitu. Ya. Ketika melihat bait Allah kosong, dalam hati saya, kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Engkau meninggalkan kami Tuhan? Tidak apa-apa, itu wajar. Tetapi kita tetap pada satu patokan yang benar. Ya. Ya. Kita cobalah secara pribadi mengingat, seperti ada foto album yang terdokumentasi dengan baik di masa-masa lalu. Kita coba, apa foto albumku bersama dengan Tuhan? Saya pikir ada banyak, sedikit banyak. Kamu pernah merasakan penyertaan Tuhan. Kamu merasakan pertolongan Tuhan. Kamu pernah mengalami bagaimana Tuhan peduli samamu. Nah, ini sebenarnya untuk mengingatkan kita, kalaupun pada saat ini seolah-olah Tuhan diam, silence, Tuhan tidak peduli. Ketika kita mengingat itu, kita tetap teguh bahwa Tuhan sesekali tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan sesekali tidak akan membiarkan kita dalam situasi ini. Dia akan datang untuk menolong. Pemazmur juga begitu, dia mengingat bangsa Israel dulu ketika di Mesir, mereka sebagai budak, Tuhan bertindak melepaskan mereka melalui hambanya Musa. Dan ketika di gurun pasir, Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam menyertai mereka. Pada malam hari, ketika mereka kedinginan, Tuhan membuat tiang api supaya mereka hangat. Ketika siang hari, karena kepanasan, Tuhan membuat embun, ya, tiang awan, agar mereka tidak kepanasan. Ketika mereka lapar, manna dari makanan dari surga. Ketika mengingat itu album bersama dengan Tuhan, makanya saat ini saya tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan seperti Mazmur ini. Saya tidak akan terbawa oleh perasaan saya. Saya akan tidak terbawa oleh emosi saya yang tidak akan mengontrol saya. Dan yang terakhir saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak kurang lagi menunjukkan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Dan Bible itu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Firman menjadi daging. Dia Allah menjadi manusia. Immanuel, Tuhan berserta kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Itu tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita manusia. Dan bukan hanya hadir saja. Tuhan, seperti yang kita sudah rayakan di Jumat Agung, Tuhan berkarya menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya ini sudah mewakili, ya, mewakili bahwa Tuhan itu peduli sama kita, mewakili bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, bahwa Tuhan hadir selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sudah mewakili melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja Jumat Agung Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui salib itu untuk kita, menebus dosa-dosa kita, di mana kita sendiri tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Hanya Allah, darah yang kudus, hanya Dia sendirilah yang bertindak dalam kasih karunia-Nya untuk menebus kita. Kemudian Dia bangkit dari kematian, dan Allah berjanji kita akan dibawa serta ke sana. Kita akan dibawa kepada kehidupan yang baru, daging yang tidak akan pernah mati lagi, daging yang tidak akan pernah busuk, kehidupan yang selama-lamanya. Ini sudah mewakili sebenarnya, ketika kita mengingat Tuhan Yesus Kristus, itu sudah mewakili tentang kehadiran Allah, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahwa Allah tidak pernah sesekali membiarkan kita. Saudara-saudara, di situasi ini, yakinlah dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita sekarang menderita tentang pekerjaan, karena pekerjaan kita jadi berhenti, atau kita mengeluh tentang ekonomi kita sekarang yang rezeki kita yang seret, atau juga bagaimana menghidupi kehidupan sehari-hari dalam situasi sulit, Tuhan bersamamu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
Dia tidak akan membiarkan kita. Datanglah kepada Dia. Carilah Dia. Dia sudah hadir melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Seperti pemazmur yang awalnya dia mengeluh kepada Tuhan karena penderitaan yang dia alami. Tetapi akhirnya pemazmur tetap kokoh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, bahwa dia tetap berharap bangkit dan maju untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri dalam penderitaan hidup yang dia alami. Demikian juga kami Tuhan, jemaat-Mu ini, terutama di masa-masa pandemi Corona ini Tuhan, yang telah mempengaruhi seluruh hidup kami. Bukan hanya diancam oleh kematian, tetapi juga Tuhan kehidupan kami sehari-hari, kami mengalami hal-hal yang sulit. Di manakah Engkau Tuhan? Itu bisa jadi tersimpan dalam hati kami, tetapi kami tidak berani. Tetapi firman-Mu menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menolong, peduli. Engkau akan memberkati. Engkau akan membawa kami ke hidup yang sejahtera, walaupun di sekitar kami bahaya mengancam dan hidup kami dalam keadaan sulit. Berilah Tuhan, ya Tuhan Yesus, kepada jemaat-Mu kekuatan, penghiburan, dan sertailah melalui Roh-Mu, Roh Kudus, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami. Kami manusia adalah manusia yang lemah. Kami tidak berarti apa-apa jika tidak bersama dengan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikian juga Tuhan kami setiap saat merindukan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, dan sertailah kami. Kami percaya Tuhan, penderitaan ini ada masanya, dan pada suatu waktu akan berakhir, karena Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nasana dileon mi todiru di pawataku hasadot kegaki rodi salut artaku pasahat itu Yesus ataku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ayo dona puna harajan dot haguku rodi hasangapon saleleni lelengna amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.